berjumpa lagi bersama sahabat BTV tentunya di program Let's Talk yang nantinya akan memberikan cerita-cerita inspiratif dan juga bahasan menarik untuk sahabat BTV dimanapun berada. Hari ini senang sekali saya Sekar Hayu bisa menyapa lagi sahabat BTV, dan hari ini Sekar nggak sendirian tentunya karena sudah ada narasumber yang akan bercerita tentang pengalamannya yang juga akan menginspirasi dan memotivasi sahabat BTV dimanapun berada. Karena hari ini spesial ya, kalau biasanya kita kan nggak henti-henti gitu kan membahas tentang prestasi yang telah diraih oleh mahasiswa-mahasiswi di Universitas Brawijaya. Dan hari ini juga nggak jauh-jauh dari itu karena kita akan kedatangan langsung juara pertama Mawapres Universitas Brawijaya tahun 2026. Langsung saja, halo Kak. Halo. Gimana, boleh dong kenalan dulu ke sahabat BTV? Oke, teman-teman semua, kenalin, namaku Alex. Aku dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya, dan aku sekarang angkatan 2023 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Aku punya hobi trading dan juga berbisnis dari usia 17 tahun, dan moto hidupku adalah make it happen. Jadi jangan cuma sekedar suatu ide, tapi ide itu harus diwujudkan gitu. Oke, luar biasa. Selamat datang Kak Alex. Thank you. Iya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ya. Apa kesibukannya akhir-akhir ini sebagai Mawapres UB gitu kan 2026? Kesibukannya pertama pasti nyiapin untuk nasionalnya nanti. Kemudian yang kedua ada beberapa riset sama dosen, dan yang ketiga aku lagi proses bangun bisnis juga, namanya Kios AI. Itu semacam AI yang bisa digunain untuk membantu produktivitas mahasiswa gitu. Oke, luar biasa. Seperti moto hidupnya Kak Alex tadi ya yang disampaikan ya, make it happen gitu ya. Jadi ide nggak boleh terkekang atau terkungkung di kepala doang, tapi ya juga harus diusahakan untuk direalisasikan gitu. Oke, nah sebelum kita bahas-bahas tentang perjalanannya Kak Alex untuk menjadi Mawapres UB 2026 nih, mungkin berangkat dulu dari prodinya, Pendidikan Teknologi Informasi. Apa sih yang membuat Kak Alex akhirnya awalnya tuh memilih prodi ini, dan gimana sampai hari ini prodi ini tuh bisa membangun pola pikirnya Kak Alex? Oke, kalau aku lihat dari prodi ini tuh menarik banget karena dia menggabungkan antara sisi teknologi dan juga sisi pengajaran. Gitu. Karena kebanyakan aku lihat juga di Fakultas Ilmu Komputer kan fokusnya sangat teknis, tapi di sini ada sisi pengajarannya. Dan aku pun juga sangat menyukai ketertarikan akan bagaimana seseorang itu belajar gitu. Meskipun memang cita-citaku itu menjadi entrepreneur, tapi menurutku kuliah ini for fun. Sehingga menurutku ketika kita memilih suatu prodi itu nggak harus yang semerta-merta itu nanti sesuai ketika kita lulus kita mau gimana gitu. Karena kuliah for fun, dan menurutku lebih ditekankan pada aspek soft skill-nya gitu. Kalau dari pendidikan teknologi informasi ini sendiri, aku belajar banyak hal, terutama adalah terkait dengan bagaimana cara kita memandang orang dari sisi kecerdasan dan karakter. Dan dari pendidikan teknologi informasi atau singkatnya PTI, di situ aku belajar bahwasanya manusia-manusia itu sangat unik. Jadi aku bisa untuk lebih menghargai ketika ada orang-orang yang bilang misalkan, oh si A karakternya kok seperti ini, si B kok agak beda gini. Tapi aku melihatnya itu bukan aneh, tapi unik di situ. Jadi bisa lebih menghargai manusia gitu. Oke, berarti ini lebih dalam ya daripada mungkin kebanyakan orang kan mikir, oh pendidikan TI berarti ya ngomongin ya tentang komputer dan lain jaring sebagai manapun itu, kayak terus akhirnya diajarkan dan lain sebagainya jadi guru IT gitulah ya intinya. Tapi ternyata dari POV Kak Alex sendiri ada lebih dari itu, bahkan untuk menghargai semanusia orang nih punya keunikannya masing-masing, dan itu jadi hal yang emang spesial gitu ya di masing-masing orang. Nah, perjalanan untuk menjadi Mawapres UB 2026 ini kan pasti tidak instan dan tidak mudah gitu kan ya. Tapi apa sih hal yang membuat Kak Alex sendiri akhirnya di awal memutuskan untuk, oh aku mau nih ikut seleksi Mawapres di Filkom gitu? Oke. Jadi memang awalnya Mawapres ini dari fakultas dulu ke universitas, wilayah, dan nasional. Awalnya sebenarnya itu aku bukan punya interest di Mawapres atau di prestasi bahkan. Tetapi aku punya cita-cita pingin menjadi techpreneur.
Jadi entrepreneur berbasis startup teknologi yang bisa dikenal oleh orang-orang dan bisa memberikan banyak benefit. Jadi sociopreneur. Nah, tapi aku melihat bahwasanya di era sekarang untuk kita bisa mempunyai suatu bisnis yang sustain, pastinya masyarakat harus percaya terlebih dahulu pada foundernya. Jadi foundernya harus punya citra dan punya kredibilitas yang baik gitu. Dan selama sebelum aku menjadi Mawapres itu aku jujur udah bangun beberapa bisnis dan 3 bisnis aku bangun itu bangkrut semua. Jadi aku berkali-kali jatuh bangun buat bisnis dan di situ aku baru merasa bahwa oke, kayaknya harus investasi ke diri sendiri dulu. Jadi founder yang punya kredibilitas yang oke, baru orang-orang akan bisa mengerti bahwasanya suatu bisnis ini mempunyai suatu value karena foundernya punya value. Jadi POV ku adalah Mawapres ini menjadi suatu wadah yang sempurna untuk bisa membuktikan kredibilitasku gitu. Oke, luar biasa. Jadi memang ada visi yang jauh lebih lebih jauh lagi gitu kan. Sebenarnya impiannya Kak Alex adalah untuk jadi techpreneur itu tadi ya, dan untuk mencapai hal itu pasti harus punya value dan kredibilitas itu tadi supaya punya trust gitu ya di publik gitu, supaya bisnisnya bisa sustain itu tadi kan. Akhirnya ikut Mawapres dan sampai hari ini masih mengikuti seleksi, menunggu pengumuman untuk seleksi nasional Mawapres nasional. Luar biasa. Nah, di Mawapres ini kan kalau nggak salah ada 3 komponen utama nih. Ada capaian unggulan, gagasan kreatif, dan kemampuan bahasa Inggris. Kalau dari Kak Alex sendiri, mana di antara ketiga komponen itu yang paling menantang untuk disiapkan? Tiga-tiganya sih sama-sama menantang. Cuman menurutku yang paling susah itu di bagian capaian unggulan. Karena dari situ aku melihat bahwa prestasi itu ternyata banyak macamnya. Mungkin kalau kita ngertinya awalnya itu lomba gitu, kompetisi. Tapi ternyata macam-macam prestasi itu ada banyak sekali. Organisasi, kemudian kompetisi, penghargaan, pengakuan, aksi kemanusiaan, kewirausahaan. Dan sebagai Mawapres itu harus mempunyai ibaratnya itu skill yang multi talent dan dia harus paket lengkap. Dia kalau bisa itu harus memenuhi seluruh bidang itu, bidang prestasi itu. Tetapi di sisi lain kita juga dituntut IPK nggak boleh anjlok, bahasa Inggrisnya harus bagus, dan kita harus punya time management yang oke gitu. Dan itu sangat challenge menurutku ya, bahwa kita harus benar-benar sepaket lengkap itu, tapi tuntutan dari luar itu juga banyak gitu. Jadi capaian unggulan menurutku yang paling susah. Oke. Ini mungkin hal yang nggak banyak orang tahu ya. Ternyata untuk menjadi Mawapres tuh nggak cuma hanya bagus di IPK aja, nggak cuma hanya punya prestasi di perlombaan-perlombaan mungkin yang kita tahu kayak karya ilmiah dan lain sebagainya, tapi juga banyak prestasi yang memang harus kalau bisa unggul di semuanya ya harus bisa gitu kan. Ternyata untuk menjadi Mawapres, jadi memang mungkin masih banyak orang yang berpikir, nggak heran lah dia IPK-nya bagus gitu kan, mungkin hidupnya cuma belajar terus gitu kan, terus ikut lomba-lomba, tapi di balik itu ternyata juga ada prestasi lain nih, aksi kemanusiaan, organisasi yang itu juga akan sulit jika tidak punya time management dan manajemen skill yang lain juga gitu ya kan. Benar. Oke, luar biasa. Nah, untuk ini gagasan kreatif nih, kira-kira boleh nggak sih dibocorin sedikit gagasan kreatif apa yang akhirnya Kak Alex bawa waktu seleksi Mawapres hingga akhirnya hari ini bisa mengikuti seleksi di nasional? Kalau gagasan kreatifku sendiri itu lebih ke arah ketika di sini aku melihat suatu kondisi masyarakat, terutama siswa-siswa dan mahasiswa di Indonesia yang sudah terpengaruh oleh tekanan zaman di bidang AI, menggunakan generatif AI, ChatGPT, Gemini, dan itu sudah banyak dilakukan di kelas juga. Bahkan desain pembelajaran yang saat ini aku melihatnya itu masih perlu suatu PR untuk memitigasi serangan-serangan dari generatif AI ini, sehingga gagasan kreatif yang aku buat adalah suatu gagasan mendesain pembelajaran berbasis teknologi untuk nantinya bisa membuat para siswa ini mengalami proses pembelajaran yang tidak terintervensi oleh si AI sekarang ini. Jadi mau siswa mau atau tidak mau, mereka harus mengikuti desain pembelajaran yang membuat
mereka, memaksa mereka, menstimulus mereka supaya mereka bisa untuk mempunyai suatu reasoning sendiri, tidak berdasarkan dari AI generatif itu, gitu. Oke, berarti iya sih itu jadi tantangan dan permasalahan ya yang saat ini emang lumayan sulit juga untuk dipecahkan gitu kan kalau tidak secara sistematis dan lain sebagainya. Itu krusial banget. Bayangkan kalau misalkan 10 tahun seperti itu terus ya mungkin generasi emas 2045 ya nggak jadi ada gitu. Mungkin yang ada generasi AI emas gitu kan ya. Maksudnya ketika kita sudah bergantung gitu kan ya kita akan bisa jadi kehilangan kemampuan otak untuk berpikir secara mandiri gitu kan. Bener. Oke, luar biasa. Ini juga jadi alasan yang kuat mungkin ya akhirnya Kak Alex bisa terpilih gitu kan sebagai Mawapres. Nah, selain seleksi Mawapres, dengar-dengar kan Kak Alex juga mengikuti seleksi program yang diadakan oleh Ruang Guru yang juga banyak masyarakat tahu lah ya, yaitu COC gitu kan. Kalau kata orang sih ini programnya orang pinter. Maksudnya seleksinya pasti kan nggak mudah dan seperti yang kita lihat juga di programnya kan ada tantangan-tantangan, challenge-challenge yang harus dilalui oleh pesertanya supaya bisa lolos ke babak selanjutnya. Itu kalau aku nggak salah dengar juga katanya Kak Alex mengikuti seleksi itu juga berbarengan dengan seleksi nasional atau Mawapres wilayah. Nah, seleksi Mawapres wilayah. Gimana sih cara Kak Alex sendiri untuk membagi waktu pas itu? Oke, untuk membagi waktu ya, jujur karena time managementku juga nggak yang sebegitu baik, tapi mungkin satu modal yang aku punya itu adalah konsistensi dan kedisiplinan. Percuma misalkan orang itu pakai Google Calendar lah, pakai Notion, tapi kalau misalkan mereka at the end tidak disiplin atas apa yang sudah mereka manajemen, sehingga yang aku lakukan itu sebelum tidur itu aku biasa ngelis terlebih dahulu kira-kira besok task apa aja yang bakal aku selesaiin dan harus selesai. Jadi di list, kemudian besok harus dilakukan dan memang harus disiplin di situ. Dan nggak pakai kayak Google Calendar, Notion gitu nggak pakai. Karena menurutku aku lebih suka kalau semua itu dibuat simple, tapi kita all in di situ gitu. Kita fokus di situ gitu. Oke, berarti justru lebih simple lah ya dari metode-metode yang mungkin banyak tips and trick untuk time management. Tapi itu balik lagi kan ke masing-masing individu cocoknya bagaimana. Ya, gitu. Mungkin buat teman-teman yang kalau misalkan mageran gitu ya, mau pakai tools ABCD ya bisa pakai caraku ini gitu. Oke. Luar biasa. Yang penting kuncinya adalah disiplin dan konsisten itu tadi gitu ya. Oke, nah IPK-nya kita masuk nih ke pembahasan IPK gitu ya. Dan itu juga terpampang gitu. Sekarang kan di Instagramnya Ruang Guru juga kan udah terpampang gitu kan. Kak Alex nih punya IPK yang nyaris sempurna. 3,98 betul ya? Dari 4 gitu kan. Nah, apa yang akhirnya maksudnya apa yang Kak Alex lakukan gitu selama ini untuk bisa menjaga IPK tuh tetap stabil di itu pasti kan A-nya bejibun ya. Maksudnya A-nya pasti nilai A itu kan tidak mudah untuk didapatkan kan sebenarnya. Harus ada usaha dan lain sebagainya. Di sisi lain juga Kak Alex punya kegiatan-kegiatan selain perkuliahan gitu kan sampai akhirnya bisa mengikuti Pilmapres juga. Itu seperti apa yang dilakukan? Oke, sebenarnya untuk dapat IPK 3,98 itu aku harus mengakui itu tidak purely semua itu karena kepintaranku, tapi ada juga faktor luck-nya, ada juga faktor hokinya. Tapi hoki itu datang pada orang yang berani. Nah, ketika di sini aku berani untuk mengambil tantangan, ikut kompetisi segala macamnya, itu mempunyai probabilitas untuk sekiranya menyokong mata pelajaran atau mata kuliah yang sedang kita ampu di situ. Misalkan kalau aku dapat B+ gitu ya. Terus habis itu, tapi aku mengikuti sesuatu kompetisi yang punya korelasi dengan mata kuliah ini gitu. Nah itu bisa ngomong ke dosennya, kira-kira apa bisa disupport untuk ini karena sudah mempunyai portofolio ini, apakah sekiranya bisa untuk menambah nilai. Dan itu beberapa mata kuliah bisa. Jadi nggak aku purely nyaris perfect A semua gitu, enggak. Tapi ada beberapa yang nilainya bisa dinaikkan
karena ya aku mengambil opportunity yang mungkin orang lain tidak ambil dan masih berkolerasi dengan mata kuliah itu gitu. Dan yang kedua adalah menurutku paling penting tapi jarang orang notice, kalian harus punya suatu ibaratnya pertemanan yang solid. Karena ketika kita lupa submit lah, kita lupa ada tugas ini tuh ada yang ngingetin gitu. Dan aku pun juga nggak akan pernah di IPK 3,98 juga kalau misalkan aku nggak punya teman-teman sahabat-sahabat yang mendampingiku sampai sekarang. Karena mereka banyak ngingetin, ini lo belum submit, ayo submit kayak gitu. Atau kayak aku kebingungan tugas nih karena harus ninggal kelas karena ada kompetisi, gitu juga mereka mau ngejelasin gitu. Jadi pastikan punya pertemanan solid dan mereka mau support kalian, dan jangan cuma mereka doang yang support, tapi kita sendiri pun juga harus timbal balik juga gitu. Oke, berarti nggak purely belajar banget gitu kan ya, yang baca bacaan jurnal-jurnal dan lain sebagainya itu sebenarnya adalah stigma yang mungkin tidak sepenuhnya betul gitu ya. Kalau misalkan cuma begitu aja mungkin juga tidak akan maksimal gitu ya Alex ya. Jadi harus melihat opportunity, kesempatan, mungkin mencoba kompetisi, dan jika itu relevan mungkin itu juga bisa menambah nilai plus gitu kan. Benar-benar. Oke, ngomongin kompetisi, kalau nggak salah nih Alex pernah ikut beberapa kompetisi internasional gitu kan. Salah satunya adalah Aggression 2024. Itu kompetisi apa tuh Kak, kalau boleh dijelasin secara singkat? Itu kompetisi bisnis model kanvas, tapi dia fokusnya itu di agro kayak gitu. International bisnis model kanvas. Oke. Nah, di kompetisi itu kan Kak Alex tuh punya proyek yang namanya Biopods, betul? Ucapannya? Oke. Biopods. Mungkin boleh dong dijelasin apa sih Biopods itu dan sebenarnya berangkatnya dari permasalahan apa? Oke, jadi pertama saya dan tim itu melihat suatu kondisi di mana Indonesia itu penghasil sampah bertonton selama bertahun-tahun, termasuk yang terbanyak di dunia. Dan di sisi lain kita melihat bahwasanya pakan ternak itu harganya mahal, banyak para peternak-peternak kesulitan untuk memberikan unggas-unggas mereka itu pakan yang baik, yang bermutu. Sehingga di sini kita tarik garis merahnya, kita melihat suatu opportunity gimana kalau misalkan sampah-sampah ini, terutama yang organik, ini kita bisa untuk budidaya untuk maggot nantinya. Jadi kita membuat suatu sistem IoT untuk memisahkan antara sampah organik dengan si larvanya ini, dengan si maggotnya ini gitu. Jadi memang ini adalah suatu proyek lintas multidisipliner dari aku di Fakultas Ilmu Komputer dan rekan-rekanku di FTAB ya sekarang ya, FTP kalau dulu gitu. Oke, berarti memang ada kolaborasi juga di sini ya untuk mengembangkan ide dan memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat itu tadi terkait pertanyaan. Oke, luar biasa. Nah, tadi kan di awal banget nih Alex bilang kalau moto hidupnya adalah make it happen gitu kan. Kita balik lagi nih ke banyak mahasiswa atau orang muda yang mungkin punya banyak sekali mimpi di kepalanya, punya banyak sekali ide yang mungkin kalau bisa direalisasikan itu akan menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat gitu. Tapi masih banyak dari mereka juga yang belum berani gitu untuk mencoba merealisasikan ide tersebut. Kira-kira kalau dari Kak Alex sendiri gitu? Oke, biasanya yang aku lihat POV sebagai mahasiswa, mereka takut itu karena sebenarnya takut di judge, takut di framing, takut diomongin orang. Jadi menurutku kadangkala untuk kita mempunyai sifat yang bodo amat, cuek terhadap suatu argumen-argumen yang dia skeptis, itu menurutku kadang kita perlu untuk punya sifat itu, dan menurutku itu yang menjadi suatu keunggulan untuk aku. Jadi kalau misalkan ada orang berpikir A, B, C, D, aku orangnya cenderung cuek gitu. Kayak ya aku kan juga nggak hidup dari mereka juga, nggak makan dari mereka, penting nggak merugikan orang gitu. Ya jalanin aja gitu. Jadi intinya untuk teman-teman jangan pernah takut untuk di framing orang, karena kita tidak bisa berpikir bahwasanya dunia ini berotasi mengelilingi kita gitu. Enggak, kita
ibarat film tuh cuman NPC doang gitu, kayak karakter pendukung, dan kita nggak sebesar debu juga di dunia ini. Orang ngomongin kita paling 10 menit udah lupa gitu loh. Jadi ya udah pokoknya jalan aja, hajar aja, orang masih muda, masa kita mau main ego gitu kan. Jadi intinya hajar aja semua opportunity yang ada dan nggak usah takut di framing orang. Luar biasa. Yang penting itu berarti pesan dari Kak Alex ya untuk teman-teman mahasiswa, remaja, orang muda, siapapun lah yang punya mimpi tapi masih takut gagal gitu kan, takut dijudge orang. Yang penting kita berani aja dulu ya. Untuk masalah pandangan orang lain lupakan aja dulu gitu ya. Yang penting emang niat kita bagus, ada alasan yang baik di balik itu, dan kita percaya bahwa mimpi kita itu bisa bermanfaat mungkin ya bagi lingkungan sekitar. Maka harus berani dulu gitu ya Kak Alex. Benar. Oke. Nah, nggak kerasa kita sudah ngobrol panjang sekali, dan aku yakin juga kalau sahabat BTV juga semoga ya bisa mendapatkan inspirasi, motivasi, dan bisa mengambil hal-hal baik dari obrolan kita hari ini. Tapi mungkin boleh dong Kak Alex untuk closing statement, satu kata nih untuk perjalanan Mawapres Kak Alex sampai hari ini. Satu kata, pressure. Karena pressure dalam hal ekspektasi orang, kemudian pressure dalam time management, dan pressure dalam dunia perkampusan juga, karena segala macam situasi tetap harus berjalan, tetapi kita juga dituntut untuk perfect gitu. Oke. Tapi di balik pressure itu semoga teriring juga doa-doa gitu ya. Jadi usaha yang dilakukan oleh Kak Alex dan juga beberapa pihak lainnya juga didorong oleh doa-doa dan berbarengan dengan pressure itu tadi pastinya. Oke, Kak Alex terima kasih banyak karena sudah menyempatkan diri untuk hadir di sini. Semoga sukses selalu ya. Ditunggu kabar-kabar baiknya nanti untuk yang selanjutnya. Bisa ya kita ngobrol lagi di sini gitu boleh. Ya. Oke, Sobat BTV, itu tadi obrolan kita bersama dengan Kak Alex. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga dapat menginspirasi dan memotivasi, dan sampai jumpa di episode Let's Talk selanjutnya. Bye.